Makanan yang lo makan, ini tuh berasal dari proses ekonomi yang panjang banget. Misalnya, lo makan nasi terong balado yang ada di warteg. Terong ini dibeli di warung sayur terdekat. Warung sayur ini beli di pedagang pasar. Pedagang pasar ini dapat terong dari petani. Tapi sebelum pedagang pasar beli terong hasil tani, ada satu peran lagi yang nyalurin petani ke pedagang di pasar. Namanya tengkulak. Ini mah tengkorak. Tengkulak tuh dia semacam penada atau perantara dari petani sampai ke pedagang. Jadi dia tangan keduanya lah sebelum pindah ke tangan-tangan lainnya. Dan dia juga jadi salah satu kunci utama buat nentuin harga bisa mahal atau murah. Kok bisa gitu? Nah, jadi tengkulak ini sering jadi gerbang utama buat hasil panen petani. Soalnya petani sering kali nggak punya akses langsung ke pasar besar, atau bahkan nggak punya modal buat ngangkut, nyimpen hasil panen, atau jualin hasil panennya sendiri. Nah, jadinya tengkulak tuh bisa masuk. Dia beli hasil panen petani langsung di tempat. Kadang sebelum panen beres, udah di-booking sama tengkulak dengan harga yang lebih rendah dari harga pasar. Terus tengkulak bakal bawa hasil panen ini ke pasar buat dijual ke pedagang-pedagang di situ dengan harga yang lebih tinggi. Jadi dia dapetin untungnya tuh dari proses ini. Tapi masalahnya kadang si tengkulak tuh bisa mainin harga. Misalnya dia bilang ke petani, Sekarang harga terong lagi jatuh. Soalnya di pasar masih banyak stok terong yang belum kejual. Jadi saya cuma bisa bayar segini. padahal di pasar tuh harganya lagi bagus dan lagi banyak dicari. Karena petani butuh uang cepat buat nutup biaya tanam, bayar utang, atau bahkan sekedar makan aja. Ya akhirnya mereka pasrah aja jual murah. Dan tengkulak juga bisa jual harga tinggi ke pedagang pasar. Pakai alasan, Panennya emang lagi susah. Jadi ya mau gimana lagi? misalnya dari petani, mereka tuh matok 10.000, tapi ditawar 5.000 per kilo sama tengkulak. Ntar tengkulak ini bisa jual ke pedagang pasar 20.000 per kilo. Pedagang pasar bakal jual 23.000 per kilo ke warung sayur. Warung sayur bakal jual 25.000 per kilo ke warteg. Warteg akhirnya ngejual terong balado 10.000 per porsi 100 gram. Jadi harga terong balado di warteg tuh berpengaruh banget sama harga yang tengkulak patok. Makin mahal harga yang dipatok sama tengkulak, ya makin mahal juga harga seporsi terong balado. Makanya tengkulak ini bisa dibilang kayak pedang bermata dua. Di satu sisi, mereka bantu distribusi hasil panen dari petani ke pedagang sampai akhirnya ke piring. Tapi di sisi lain, kalau nggak dikontrol, dia bisa jadi pihak yang ngambil untung paling gede. Sementara petani tetap aja hidup pas-pasan. Emang semua tengkulak kayak gitu? Ya enggak juga. Ada juga yang jujur, yang bayar ke petani dengan harga yang wajar sama sistem yang sehat. Tapi ya kebanyakan oknumnya kayak gitu cara mainnya. Makanya sampai sekarang banyak petani tuh yang belum sejahtera. Malah ada yang bilang, Kalau petani sejahtera, nanti bahan-bahan makanan malah jadi mahal. padahal ya nggak gitu Jir. Justru yang bikin mahal tuh rantai distribusinya, tengkulak, dan sistem yang nggak efisien. Harusnya sih pemerintah bisa ikut turun tangan buat beresin masalah ini, terutama di titik krusial kayak distribusi gini. Tapi kalau pemerintah masuk takutnya ntar di-court. Jadi gitu sih, gimana cara tengkulak tuh bisa pengaruhi harga bahan-bahan yang ada di pasar. Moga mudah dipahami. Kalau lo pada pengalaman sama tengkulak atau jadi tengkulaknya sendiri, bisa sharing aja. Dan saatnya mini Q&A. Bang, kira-kira nanti bakal ada live stream nggak? Mungkin ada, tapi nanti kalau gue udah pasang wifi. Soalnya selama ini gue masih pakai data. Jadi ya jaringannya tuh gak stabil kalau buat pakai live stream. Gitu sih. Device-nya pakai apa bang? PC atau HP only? Kalau untuk ngedit biasanya pakai PC sih. Tapi kalau untuk preset biasanya pakai HP aja. Anime kesukaan abang apa? Top 3 aja ya. Pertama tuh ada Barakamon, kedua ada Saiki Kuso, ketiga Naruto. Bang belajar ngedit otodidak atau berguru? Soalnya editannya menarik ditonton. Thanks ya. Kalau untuk belajar ngedit sebenarnya otodidak sih, kayak ngulik sendiri gitu. Sambil nyari-nyari di Google gitu, cara buat efek bla bla bla. Oke, kayaknya segitu dulu untuk video ini. Makasih yang udah nonton. Like video ini kalau suka, dislike aja kalau nggak suka. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.